Seiring dengan perkembangan teknologi dan minat masyarakat yang semakin besar dalam bidang industri kecantikan rambut dan makeup, kami meluncurkan program belajar dengan sistem hybrid, yaitu suatu program di mana peserta mendapatkan pengajaran dengan metode Rudi Hadiswarno secara online dan dapat melakukan praktek bersama mitra kami yang sudah tim hybrid ini dapat memudahkan para peserta Halo, balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan. Kak, baru seminggu aku keratin rambut orang. Keratin ya, berarti ini dia keratin treatment mungkin ya. Tapi aku lihat obat step satunya sudah berwarna kecoklatan, padahal expirednya bulan 6 ini. 3 hari setelah keratin rambutnya ngembang. Apa boleh Kak dismoothing lagi dengan obat yang lain Kak? Tolong dijawab ya. Oh, mungkin kamu ini seminggu yang lalu keratin treatment, smoothing keratin ya. Terus obatnya berwarna kecoklat-coklatan kayak gitu kan. Padahal expirednya itu udah lama, masih lama. Tapi kenapa kok setelah 3 hari kok rambutnya ngembang? Apakah bisa diobati dengan merek lain? Bisa, nggak ada masalah. Kamu mau pakai obat apa aja pun nggak masalah. Tapi kalau memang benar apa yang kamu lakukan ini adalah smoothing keratin, itu berarti obat yang kamu gunakan mungkin kurang cocok dengan karakter rambut customer kamu. Coba dikaji lagi, obatnya diganti. Katakanlah kalau kamu ini bukan smoothing keratin awalnya, hanya sekedar keratin treatment. Kalau keratin treatment itu lurusnya nggak permanen ya, itu hanya sekedar lurus yang lurus, bukan permanen, hanya kalau orang Jawa ngomong itu sakolo gitu loh, hanya sekedarnya aja. Kalau kalian mau rambut yang smoothing, mau yang lurus sekali, otomatis harus treatmentnya smoothing ataupun rebonding ya. Tapi kalau keratin treatment itu tidak membuat rambut lurus, hanya memperbaiki. Itu pun akan kembali ke kondisi awal apabila kalian tidak melakukan treatment selanjutnya pada umumnya. Selanjutnya seperti apa Kak? Jadi nggak bisa satu kali keratin terus rambut kalian akan bagus banget, itu nggak mungkin. Harus beberapa kali, dan itu gandengannya harus sering di hair mask, dan di rumah juga perawatannya itu rambutnya harus ekstra. Karena zaman sekarang kalau cuma ngandelin keratin aja kurang sayang. Aku ngomong begini karena memang seperti itu kenyataannya. Nggak ada segala sesuatu itu yang satu kali hasilnya bagus. Tapi kalau kamu ini smoothing keratin terus hasilnya gagal, itu kembali lagi obatnya perlu dikaji lagi, terus cara kerja kamu, terus yang terakhir catoknya, usia umur catok kamu berapa. Kalau catok kamu sudah umurnya tahunan, dalam arti lebih daripada 2 tahun atau lebih daripada 3 tahun, buruan diganti ya, karena elemennya itu panasnya sudah pasti menurun. Aku ngomong kayak gini berdasarkan pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain. Tolong dikaji lagi. Terkadang hal-hal sepele yang tidak pernah kita perhatikan, contohnya kayak catokan, itu pengaruh juga dengan hasil kerja kita. Seperti halnya itu kayak lampu. Lampu itu ada masa umurnya, ada sudah mentok masa umurnya dia akan mati. Kalian harus menggantinya. Sama dengan catok pun gitu. Dia ada masa kerjanya di mana panasnya ini akan menurun dan hasilnya kurang maksimal. Jadi ketika kalian sudah memiliki catok rambut dan usianya lebih daripada 2 atau 3 tahun, silahkan diganti yang baru. Ya, silahkan diganti yang baru. Kalau aku di salonku setiap tahun catokanku sudah pasti ganti karena pengaruh banget hasilnya. Dan itu hal kecil yang aku terapin di salonku seperti itu, impactnya sangat baik sekali di salon aku. Di sini di tempat aku, treatment unggulan ya, selain potong rambut, di tempatku nomor 1 itu adalah pelurusan. Kenapa pelurusannya unggul? Karena aku selalu memperhatikan peralatan saya, bukan hanya sekedar obat-obatan.
bukan hanya sekedar tenaga kerjamu oke tapi peralatanmu nggak oke juga percuma. Jadi segala sesuatunya itu saling berhubungan. Kalau bisa yang ngerjain oke, peralatannya oke, obat-obatannya juga oke, meskipun kita menggunakan obat lokal. Jadi kita perhatikan hal-hal seperti itu, jangan sampai hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan ternyata itu sangat mengganggu pekerjaan kita. Jadi buat kalian dikaji dulu ya catoknya. Kalau kalian tanya catok apa yang bagus, sudah pernah aku review berkali-kali catok apa aja yang sudah pernah aku pakai. Dan untuk sekarang catokan yang aku pakai adalah satu, Codos, Romance Codos, silahkan kalian cari di toko-toko terdekat. Yang kedua Lumi, yang ketiga aku pakai catok Macarizo, dan yang keempat ada catok Befresh. Kalau kalian tanya di keempat ini yang bagus mana, semuanya bagus, yang penting cara megangnya diteken seret, nah itu baru bagus. Jangan nyatok gini, gak pakai tenaga, itu juga hasilnya gak akan bagus. Jadi terima kasih buat kalian yang udah tanya, terima kasih juga yang udah nonton. Penting gak penting hal-hal seperti ini terkadang kita juga perlu dengar dari orang lain. Supaya apa? Supaya kita juga ada pandangan, ada pemikiran. Siapa tahu kita dengar dari orang, masuk akal di pikiran kita pakai ilmunya dan bermanfaat buat kamu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe.